Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami boleh ada lagi oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah. Kembali kami boleh mendengar firman-Mu. Berkatilah dan urapilah kami, jamah hati kami, lembutkanlah kami, supaya kami dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan saat ini terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Tertulis demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan berarti bersandar dan percaya kepadanya bahwa Ia akan melakukan yang terbaik buat kita. Yang Tuhan lakukan bisa saja berbeda dengan apa yang kita harapkan atau inginkan, tapi sudah pasti itu adalah yang terbaik buat kita. Jangan pernah kita khawatir akan masa depan kita yang nampaknya seolah tidak menentu, karena kita punya Tuhan yang baik, saudara, yang menentukan segala yang baik buat kita. Kalau saudara ingin lepas dari hutang, jangan mengandalkan hutang lagi untuk melepaskan diri saudara dari hutang yang sebelumnya. Tapi ambillah sikap untuk berhenti secara total dari sikap berhutang, dan mulailah andalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup saudara. Kalau saudara mau mendapatkan suatu pekerjaan, jangan memaksakan diri untuk mendapatkan pekerjaan yang saudara inginkan itu. Jangan saudara menyogok atau menyuap, atau mencari dukun, atau berbagai cara lainnya agar saudara diterima. Sesuatu yang seperti ini, sesuatu yang dipaksakan oleh karena keinginan hawa nafsu kita, akan berakhir tidak baik karena tidak dikenan oleh Tuhan. Andalkanlah Tuhan, saudara, maka segala sesuatu akan berjalan seturut dengan rencananya yang indah bagi kita. Mengandalkan Tuhan berarti mempercayakan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Dia yang berkuasa dan sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Tuhan selalu yang memegang kendali, meskipun situasi nampaknya seolah tidak terkendali. Mengandalkan Tuhan harus dimulai setiap hari, saudara, selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Jangan kita lewatkan sedetik pun tanpa mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 adalah, pertama, orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan akan diberkati. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu mengalami pemeliharaan dan kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Ayat ini menyebutkan mengenai adanya tahun kering. Tapi apa yang terjadi bagi orang yang mengandalkan Tuhan? Ia tidak akan khawatir, saudara. Tidak akan khawatir, sebab Tuhan memberkati orang-orang yang mengandalkannya. Meskipun situasi dan keadaan nampaknya tidak memungkinkan. Saudara yang terkasih, Tuhan beserta selalu dengan kita, dan Dia dapat kita andalkan. Mari belajar untuk percaya dan berserah, mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala situasi yang kita alami. Seringkali kita mendengar adanya istilah, do our best and God will do the rest. Sebenarnya saudara, kenyataannya adalah God will do the best and we do the rest. Yang terbaik Tuhan lakukan untuk kita, dan kita hanya melakukan yang sisa-sisanya saja, saudara.
Hanya bagian terkecil yang kita lakukan. Dan Tuhan melakukan bagiannya yang terbesar dan terbaik untuk kita. Dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14 tertulis, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Perhatikan saudara, God will do the best and we do the rest. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika keadaan hidup membuat saudara ingin mengintervensinya dengan pikiran dan kekuatan saudara sendiri, ingatlah bahwa ada Tuhan yang harus saudara izinkan untuk mengintervensi masalah hidup saudara. Andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Keberhasilan kita dalam hidup terjadi ketika kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Mungkin apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Sekali lagi kita perlu pahami. Mungkin yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi apa yang akan terjadi, itu pasti adalah yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berhasil menjadi sesuai dengan kehendak dan rencananya kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita akan diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia, harta, dan kekuasaan. Jangan andalkan apapun saudara, tapi mari andalkanlah Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk janji firman-Mu. Engkau bertindak, Engkau bekerja, Engkau memberkati ketika kami mengandalkan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak mengandalkan-Mu. Kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mengandalkan manusia, kami mengandalkan kekayaan kami. Kami mengandalkan kekuasaan. Kami mengandalkan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk berdiam diri. Mengambil sikap tenang dalam masalah yang kami hadapi. Dan mengizinkan Engkau bekerja. Kami percaya rencana-Mu indah. Kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Dan rencana-Mu yang terbaik terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Pertolongan terjadi. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata bagi kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk berdiam dan tenang di dalam hadirat-Mu. Kami akan melihat pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk menjadi pemenang-pemenang. Dan tolong kami supaya hidup kami sempurna dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.